Ya. Bukain dong pintunya. Ya, sebentar. Ya, Mbak, kenapa? Sebentar. Sandra, Mbak. Maaf ya, saya lagi gak punya minat untuk bicara sama kamu. Tolong kamu keluar dari kamar ini. Sandra! Maaf ya, Mbak. Apa-apaan sih kamu? Mbak Dewi baru mulai bicara, kamu bentak begitu. Saya sudah hafal taktik kuno kayak gitu. Taktik apa? Kakak kamu itu bicara manis-manis sama saya untuk melunakkan hati saya. Itu yang saya bilang taktik kuno. Begitu saya lunak oleh mulut manisnya, dia akan menginjak-injak saya. Seperti dia menginjak kamu. Dia bukan tipe orang seperti itu. Saya tahu persis sifat kakak saya. Dia memang baik, hatinya tulus. Kamu tahu apa? Sejak kecil, kamu dibutakan oleh perasaan sayang kamu sama dia. Makanya, kamu gak bisa lihat si jelek dari kakak kamu. Dewi nggak merasa terluka sama sikap Sandra. Justru Dewi kasihan sama dia. Jelas-jelas dia sudah meremehkan kamu, Dewi. Kau malah kasihan sama dia. Kita kan sama-sama tahu. Sandra datang dari keluarga yang kurang berada. Mungkin sikap dia yang berlebihan begini karena dia merasa canggung. Atau secara mental, dia kehilangan rasa aman. Dari sejak semula, dia sudah menunjukkan sikap menantang dengan kita. Menurut Dewi, mungkin dia memperlihatkan sikap yang berlebihan begitu karena mentalnya sendiri rapuh, Pak. Seperti kura-kura. Kura-kura kan memiliki kulit yang keras untuk melindungi daging di dalamnya yang begitu lunak. Kalau teori kura-kuramu itu memang betul, Papa merasa sangat tersinggung. Karena dia anggap kita semua sebagai pemangsa. Sehingga jauh-jauh hari, dia sudah membuat jarak dengan kita. Kenapa kamu selalu membela iparmu, Dewi? Padahal jelas-jelas dia selalu memojokkan kita, terutama kamu. Dewi nggak membela Sandra, Ma. Dewi hanya berusaha mencarikan jalan terbaik untuk mengatasi kesalahpahaman ini demi Raja. Ya, tapi sampai kapan kamu selalu akan memikul beban ini? Ini bukan beban, Ma. Ini kewajiban Dewi sebagai anak Mama, sebagai anak Papa, dan sebagai kakak Raja. Penantian yang tidak sia-sia. Akhirnya Sang Dewi Fortuna datang. Silakan masuk. Sarapan sudah siap, Ndoro? Biar saja. Nanti sampai tunggu Non Dewi datang. Loh, sekarang kan sudah terlambat sekali, Ndoro. Ndoro harus sarapan, terus minum obat. Sejak kapan kamu saya kasih hak untuk merubah jadwal saya? Saya dipesenin, Ndoro, supaya Ndoro tidak terlambat sarapan. Siapa yang pesan? Dokter Eba itu?
Den Arya Ndoro. Arya tahu apa dia? Pokoknya nanti sampai tunggu Dewi datang. Den Arya kalau tahu Ndoro tidak sarapan, saya bisa dipecat Ndoro. Sebab Den Arya yang menerima saya kerja di sini. Kalau kamu sampai dipecat, kamu saya tarik kerja lagi di sini dan gaji kamu saya naikkan 2 kali lipat. Apa? Opa saya bilang begitu sama kamu. Iya Den, betul Den. Kamu tinggalkan di sini aja. Nanti kalau saya sudah selesai tanda tangan, saya hubungin kamu. Baik, Pak. Halo, halo. Iya. Kamu nggak bilang kan sama Opa? Kalau Opa telat sarapan, saya akan pecat kamu. Sudah Den, saya sudah bilang sama Ndoro Surya begitu. Terus? Opa saya bilang apa? Malah Ndoro Surya bilang begini Den. Asih, kalau kamu dipecat sama Den Arya, kamu akan saya tarik di sini untuk kerja lagi dengan gaji 2 kali lipat. Begitu Den kata Ndoro Surya Den. Saya mau bicara dengan Opa. Dalam Den, sebentar ya Den ya. Ya kenapa? Mau pecat Asih? Silakan. Itu cuma ancaman Opa. Opa belum sarapan kan? Bukan salah dia kok. Memang bukan salah dia. Tapi Opa lagi nungguin sang Dewi, Dewi Fortuna. Opa, ini kan sudah waktunya hampir makan siang. Kalau Dewi belum datang, Opa sarapan aja dulu. Biasanya dia tidak pernah terlambat untuk menemani Opa sarapan pagi. Mungkin dia ada urusan Opa. Kalau urusannya udah selesai, pasti dia datang temanin Opa. Opa sarapan aja dulu. Lagian, Opa nggak usah tergantung banyak dengan Dewi. Sudahlah, cukup. Opa tidak mau dengar perintah kamu lagi, Arya. Dan kamu sekali-sekali jangan ajarin Opa. Ya? Jangan kamu paksakan apa yang harus dan apa yang tidak boleh Opa lakukan. Arya, kamu tahu apa yang ada dalam pikiran Opa sekarang? Mana saya tahu apa yang ada dalam pikiran Opa sekarang. Kamu pasti habis ribut sama Dewi. Sehingga dia marah dan dia tidak mau datang ke sini pagi ini. Sumpah Opa, demi Allah, saya nggak ribut sama Dewi. Ya kalau enggak, kamu pasti minta supaya Dewi tidak datang pagi ini ke sini. Opa, saya nggak pernah bilang begitu sama Dewi. Malah saya yang minta bahwa dia tiap pagi harus temenin Opa untuk sarapan. Sudah. Sekarang kasih Opa nomor teleponnya saja. Opa akan telepon sendiri kepadanya, menanyakan kenapa pagi ini tidak datang. Dan Opa sekalian akan berkenalan dengan orang tuanya. Opa, saya kan sudah bilang orang tuanya Dewi sedang di luar negeri. Dan Dewi sudah nggak bisa dihubungin karena line teleponnya sudah rusak. Aduh, beli handphone dong. Zaman sekarang beli handphone kan mudah. Udah. Kalau dia telepon lagi, bilang saya lagi tidur, tidak mau diganggu lagi. Dalam Ndoro. Halo. Dewi, ini Arya. Saya tahu. Kenapa nggak ke Opa hari ini? Nggak kenapa-kenapa. Nggak kenapa-kenapa. Segitu entengnya jawaban kamu. Opa nungguin kamu dari tadi pagi. Saya udah nggak bisa ke sana lagi, Arya. Saya harap kamu bisa mengerti. Saya betul-betul udah nggak bisa ngelanjutin sandiwara ini. Saya mohon, Deo. Kasih saya waktu sedikit lagi. Deo, kok kamu diam?
Kita harus bicara, Arya. Tapi nggak bisa ditelepon begini. Oke. Dev. Silakan bicara, Dev. Kamu harus ngerti posisi saya. Beban ini tambah berat, Arya. Sikap Opa bikin saya nggak mungkin lagi nerusin pura-pura ini. Saya sudah paksa Ami untuk segera kembali. Tinggal 2 hari lagi, Dewi. Tolong dong, 2 hari lagi. Kenapa sih kamu nggak mau ngerti? Tambah hari kan tambah susah buat kamu supaya bisa bikin Opa bisa nerima kenyataan. Barusan saya bilang, tinggal 2 hari lagi, Dewi. 2 hari? Buat kamu 2 hari. Tapi 2 hari itu buat saya. Panjang, Arya. Saya nggak mungkin jalanin ini. Saya tahu, berpura-pura itu pekerjaan yang sulit. Tapi kan kamu telah berhasil melewati hari-hari yang jauh lebih panjang, Dewi. Kamu ingat kan kalung ini? Kalung ini dulu Opa kasih ke mama kamu waktu ulang tahun Opa. Sekarang Opa kasih kalung ini ke saya di hari ulang tahun Opa baru-baru ini. Nanti kalau kamu sudah bicara terus terang sama Opa, tolong kamu kembaliin ke Opa. Karena kalung ini bukan milik saya. Sekarang kamu tahu kan, kenapa saya nggak sanggup terusin pura-pura ini? Maafin saya, Arya. Sekarang kamu udah lega kan? Di satu sisi ya, aku lega. Karena aku sudah bikin keputusan. Tapi di sisi yang lain, aku merasa bersalah. Karena aku sudah ikut berbohong ke orang tua yang memiliki hati seperti permata itu. Waktu akan menyembuhkan perasaan itu, Wi. Arya yang memulai sandiwara ini, sekarang biarkan dia menutup layar panggung. Kenapa, Wi? Kamu kan tahu perasaanku ke Arya. Opa, ini makan pagi sekalian makan siangnya. Mana Dewi? Dewi mendadak keluar kota, Opa. Tapi begitu dia pulang, pasti akan segera saya suruh ke sini.
Tapi saya mohon sama Opa. Opa jangan puasa ya sampai Dewi datang sini. Awas, kamu jangan bohong ya. Opa sudah sehat. Jangan diperlakukan seperti orang sakit. Sana, bawa ke tempat meja makan. Selamat siang. Selamat siang. Pak Baskoro ada? Ada. Ibu siapa? Rosa. Ibu Rosa. Ada tamu, Pak. Siapa? Ibu Rosa, Pak. Ngapain pakai datang ke rumah? Saya sudah beberapa kali kantor Bapak. Saya istirahat beberapa hari di rumah. Saya sangat perlu uang, Pak. Oleh karena itu, saya terpaksa ke sini. Ayo, kamar kerja saya. Baik. Terima kasih, Pak. Lain kali kalau butuh uang, jangan pernah datang kemari lagi. Datang aja ke kantor seperti biasa. Maaf, Pak. Kali ini saya betul-betul kepepet. Sampai terpaksa saya harus datang ke sini. Siapa ya perempuan itu? Kenapa dia minta uang ke sini? Sekali lagi, terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Siang ada perempuan datang ke rumah, minta uang sama papa. Mungkin urusan bisnis. Nggak mungkin. Papa kamu itu keberatan waktu perempuan itu datang ke sini. Dia bilang kalau butuh uang harus ke kantor seperti biasa. Terus perempuan itu bilang dia lagi kepepet. Biar aja deh. Itu urusan papa kan. Lagian kalau perempuan itu berani datang ke rumah, berarti dia nggak ada hubungan rahasia sama papa. Dan dia pasti kenal sama mama kan? Waktu dia datang, mama kamu nggak ada. Kakak kamu juga nggak ada. Ya mungkin cuma kebenaran aja. Apa nggak mungkin? Dia mau ngawasi rumah ini dari luar. Terus begitu mama kamu sama kakak kamu pergi, baru dia berani datang ke sini. Kalau kecurigaan kamu itu benar, lalu kenapa? Kamu tuh gimana sih? Ada perempuan lain yang mungkin mengancam orang tua kamu malah tenang-tenang aja. Kamu sama sekali nggak ada reaksi. Sepertinya kamu tuh nggak ada niat untuk menjaga keutuhan keluarga kamu. Oke. Saya akan tanya papa, supaya kamu nggak penasaran begini. Ya? Saya tidak peduli sama keutuhan keluarga kamu. Bapak kamu paling tidak suka sama saya. Saya sedang mencari kelemahan dia, supaya saya bisa menghancurkannya di mata kamu, Raja. Mudah-mudahan perempuan tadi punya hubungan rahasia sama papa kamu. Perempuan? Perempuan mana?
perempuan yang tadi kesini yang minta uang sama papa. Oh. Namanya Rosa. Dia istri teman papa. Suaminya dulu pernah nolong papa. Sekarang mereka butuh bantuan. Sepertinya perempuan itu nggak minta bantuan, Pak. Tapi mirip orang yang menagih uang secara rutin. Dari mana kamu tahu? Dinding ada telinganya, Pak. Saya sedih. Saya sedih kalau di belakang Mama ada perempuan lain dalam hidup Papa. Papa nggak seperti yang kamu duga. Dan Papa merasa nggak perlu memberi penjelasan sama kamu. Kalau Papa nggak mau anak Papa salah duga, kenapa Papa nggak cerita terus terang? Kamu boleh punya dugaan, dan itu hak kamu. Tetapi sebagai seorang ayah, Papa juga punya hak untuk tidak bicara tentang hal yang kamu tidak perlu tahu. Kamu nggak berusaha supaya papa kamu mau berterus terang. Waktu pertanyaan mulai memojokkan Papa emosi. Sepertinya Papa nggak menyangka saya bertanya sejauh itu. Jadi kecurigaan saya beralasan kan? Papa kamu punya hubungan rahasia dengan perempuan lain di depan mata kita. Benar atau tidak kecurigaan kamu, buat saya nggak ada bedanya. Kalau Papa nggak mau bicara, saya kan nggak bisa maksa. Bilang aja sama mama kamu, supaya papa kamu nggak bisa main rahasia-rahasian lagi. Kalaupun ada sesuatu, lebih baik Mama nggak tahu. Oh jadi gitu prinsip hidup kamu, hah? Kalau suatu saat nanti kamu berselingkuh, lebih baik saya nggak usah tahu. Oke. Saya akan cari informasi. Tapi sebelum masalah ini jelas, saya nggak akan bilang dulu sama Mama. Kenapa? Saya takut kecurigaan kita ini nggak beralasan. Saya rasa tiada jeleknya Raja tahu tentang Rosa. Tidak ada salahnya kan, Mas? Kalau Raja tahu kenapa perempuan itu selalu datang untuk minta uang. Secara mental, Raja masih terlalu mentah untuk mengetahui apa yang terjadi. Lebih baik dia nggak tahu. Tapi dia akan penasaran terus kan, Mas? Ya, biar aja lah. Toh dia nggak bisa merubah apa yang terjadi di masa lalu. Sampai kapan Mas bisa terus menyimpan rahasia ini? Toh akhirnya akan terbongkar juga. Ya, asal kamu ikut menjaga, rahasia ini tetap akan jadi rahasia. Hanya kita berdua yang tahu. Dan lu tuh gak beralasan, Kun. Ami tidak punya pacar di sana. Lo tau dari mana ya? Pertama dari sumber-sumber yang layak dipercaya. Kedua, dari kenyataan bahwa besok Ami pulang. Terima kasih. Akhirnya kamu mau kembali ke sini juga. Saya mau datang ke sini bukan karena saya mau, tapi karena saya harus. Kamu selalu memaksa saya untuk kembali ke sini. Saya sebenarnya nggak mau memaksa kamu untuk kembali.
Tapi seperti yang saya katakan di telepon tiap kali kita bicara, keadaan yang memaksa saya untuk memaksa kamu supaya kembali ke Indonesia. Terus perempuan yang menjadi pengganti saya sementara supaya opa kamu tenang, nggak ikut dia. Saya pengen kenal sama dia. Kamu mau dikenalin sama perempuan itu? Dia kan saingan kamu. Ami bukan sainganku. Kamu suka sama Arya. Dia juga suka sama Arya. Apa itu bukan namanya saingan? Aku cuma kebetulan aja jatuh cinta sama orang yang sudah punya pacar. Aku yang masuk ke dalam celah-celah hubungan mereka. Jadi secara etika, aku gak berhak nyebut pacar dari orang yang aku cintai itu sebagai saingan. Jadi, kamu mau menyerah sebelum bertarung? Dengan alasan demi etika? Aku gak niat untuk bertarung. Aku juga gak kepingin punya musuh. Kalau memang Arya bahagia dengan pilihannya, aku gak berhak merusak kebahagiaan itu. Kamu mau diperkenalkan Arya dengan Ami demi etika juga? Ya, demi menjaga perasaan Arya, aku gak mau jatuhin Arya depan mata Ami. Kamu salah memilih zaman untuk lahir. Mungkin. Ami, ini Dewi yang saya pernah ceritakan sama kamu. Ini Dewi yang gantiin saya di depan opa kamu sebelum saya kembali. Terima kasih atas bantuanmu. Terima kasih kembali. Saya nggak bisa lama-lama karena saya ada janji. Perlu diantar sama Arya? Oh, nggak usah. Terima kasih. Permisi ya. Kenapa kamu? Kok senyum-senyum? Apa kamu nggak bisa nyari cewek yang lebih bagus dan lebih pantas untuk menjadi pengganti saya di depan opa kamu? Saya tahu selera opa saya. Saya nggak ngira kalau selera opa kamu masih sangat begitu kuno. Kamu bilang opa saya kuno? Sorry, saya salah memilih kata-kata yang tepat. Maksud saya, opa kamu sikapnya masih sederhana, masih terbawa dengan selera zamannya. Makanya dia menyukai penampilan Dewi. Tapi jangan khawatir, saya akan merubah selera opa kamu. Kamu salah sangka dalam menilai opa. Justru kesederhanaan Dewi berpakaian itu pertama kali yang membuat opa tertarik. Dan sikap Dewi itu yang membuat opa senang kepada dia. Lalu, sekarang saya harus meniru Dewi
supaya saya bisa menggantikan posisinya di mata opa kamu. Saya rasa untuk sementara begitu. Saya tidak akan bisa melakukannya. Kalau Dewi bisa membuat opa kamu suka sama dia, itu karena kesederhanaannya sesuai dengan mode masa lalu. Dan saya akan membuat opa kamu suka sama saya, karena dia akan saya bawa ke masa kini. Kami sudah lebih dari 2 tahun pacaran. Sebenarnya kami mau merencanakan untuk menikah. Tapi kami belum menentukan waktunya. Lalu kenapa kamu ceritain semua ini sama aku? Saya mau minta tolong sama kamu. Kamu perlu bantuan aku. Bantuan apa? Kamu ingin menikah dengan aku supaya opa kamu bahagia? Enggak. Enggak sampai sejauh itu. Kalau kamu nggak keberatan, saya akan perkenalkan kamu dengan opa saya. Sebagai pacar saya. Sebagai calon istri saya. Sampai pacar saya datang ke Jakarta. Dewi, setelah Arya membawa kamu ke rumah ini yang sudah lama diselimuti kedukaan, Opa melihat cahaya kehidupan yang dulu pernah dipancarkan oleh menantu saya. Oleh karena itu, hari ini Opa ingin kembali merayakan ulang tahun Opa dengan cara yang sederhana, tetapi memiliki arti yang sangat besar. Dewi, Opa mohon kamu merayakan ulang tahun Opa ya. Apa yang harus saya lakukan, Opa? Terimalah kalung ini supaya Opa bisa tidur nyenyak dan Opa masih bisa memiliki harapan. Ini Dewi, yang saya pernah ceritakan sama kamu. Ini Dewi yang gantiin saya di depan opa kamu sebelum saya kembali. Terima kasih atas bantuanmu. Terima kasih kembali.
Jangan sampai ketinggalan update terbaru dari MVP Hits dengan subscribe dan klik tanda lonceng di bagian kanan.